Pada video kali ini kita akan membahas terkait akses control. Nah, akses control ini salah satu teknik pengamanan yang penerapan itu sebenarnya bukan cuma dipakai pada computing environment. Di era modern saat ini, akses control system ini bisa dibilang sebagai sistem pengamanan dasar untuk environment apapun. Nah, jadi di mana-mana konsep akses control ini udah dipakai. Kalau kita berbicara pengembangan perangkat lunak, ya, salah satu bentuk bahwa pengembangan perangkat lunak tersebut mempertimbangkan aspek keamanan bisa dilihat dari apakah pengembangan perangkat lunak tersebut memiliki fitur terkait akses kontrol atau tidak. Kalau misalnya perangkat lunak tersebut dalam proses pengembangannya memang dikembangkan dirancang untuk mendukung fitur akses kontrol, berarti dalam pengembangan perangkat lunak tersebut memang dia memikirkan aspek-aspek keamanan. Jadi seperti itu ya. Jadi akses control ini juga biasanya selalu diimplementasikan bersama dengan autentikasi pengguna atau user authentication yang kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi melalui autentikasi pengguna, sistem ini bisa diajari ya bagaimana mengenali siapa saja penggunanya. Lalu selanjutnya melalui sistem akses kontrol ini, ya, melalui mekanisme akses kontrol ini, selanjutnya sistem bisa menentukan seperti apa level akses yang bisa diberikan kepada pengguna tersebut. Gimana? Menarik bukan? Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh, ada baiknya kita simak dulu seperti apa outline pembahasan kita pada video kali ini. Nah, ini adalah outline pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama itu terkait prinsip dasar akses kontrol. Jadi apa sebenarnya akses kontrol itu? Konsepnya seperti apa? Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait konsep subjek, objek, dan hak akses. Ya, seperti apa konsepnya? Lalu yang ketiga, aturan dasar dari akses kontrol. Jadi kalau misalnya kita mau mengimplementasikan mekanisme akses kontrol, aturan dasar itu seperti apa? Yang keempat, konsep role based access control. Yang kelima, konsep attribute based. Jadi akses kontrol ini pada dasarnya jenisnya macam-macam, ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu jenis-jenis dari akses kontrol itu, mulai dari yang role based, attribute based, lalu seperti apa konsep manajemen akses, dan yang terakhir kita akan membahas terkait gambaran trust framework yang ada pada akses kontrol. Nah, kita mulai dari pembuka kita dulu, yaitu terkait konsep akses kontrol. Saya yakin kalian semua sudah pernah atau mungkin sudah pernah mendengar atau melihat sistem-sistem seperti ini, entah itu di film atau di dunia nyata gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita nonton film gitu, kita selalu lihat tuh. Biasanya kalau film-film kayak science fiction itu biasanya selalu ada pintu yang biasanya kalau ada di lab itu pintu itu biasanya punya card reader. Jadi card reader. Jadi yang bisa mengakses atau masuk ke ruangan tersebut hanya memang mereka orang-orang yang punya kartu tertentu. Biasanya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar atau di perusahaan-perusahaan level industri besar ya. Contohnya seperti di pabrik otomotif yang ada di Cikarang itu kebanyakan akses roomnya itu pun dibatasi. Jadi mereka itu punya ID card ya. ID card itu nanti menentukan mereka ini bisa masuk ke ruangan ini atau tidak. Ya, ini salah satu bentuk implementasi dari akses kontrol. Nah, karena topik kita ini adalah terkait keamanan sistem komputer, maka tentu saja akses kontrol yang akan kita bahas dan kita diskusikan di sini adalah akses kontrol pada computing environment. Nah, bagaimana dengan akses kontrol pada computing environment? Nah, sekarang mari kita lihat lagi contoh yang kedua. Ini adalah studi kasus kita di sistem akademik Unpad. Ya, sistem akademik Unpad. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, pada form login di situ itu ada drop down yang memuat role. Ya, yang memuat role di situ ada operator, dosen, dan mahasiswa. Ini adalah role. Jadi ketika misalnya kita melakukan login, kita harus memilih role kita itu sebagai apa? Apakah kita sebagai dosen, apakah kita sebagai operator, apakah kita sebagai mahasiswa? Nah, ini adalah salah satu bentuk dari akses kontrol. Soalnya ini autentikasi ya, ini sebenarnya autentikasi, cuman
tindak lanjutnya nanti itu akan menjadi akses control. Soalnya saat kita login sebagai dosen, tentu saja fitur-fitur yang nantinya itu bisa kita gunakan itu berbeda dengan kalau misalnya kita login sebagai mahasiswa. Nah, begitu juga kalau misalnya kita login sebagai operator. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk implementasi akses control dan autentikasi pengguna pada computing environment. Jadi ini mungkin di depannya ini proses loginnya itu dia penggunanya diautentikasi dulu, dikenali dulu ini siapa yang mau akses melalui username password. Nah, di sini menu jenis user ini untuk keperluan akses kontrolnya seperti itu. Jadi ini akses kontrolnya di-combine sama autentikasi pengguna. Biasanya sih umumnya aplikasi-aplikasi tertentu biasanya cuma ada autentikasi pengguna. Aplikasi yang lebih kompleks yang umumnya memiliki resource atau sumber daya yang lebih besar, biasanya mereka meng-combine antara autentikasi pengguna dan akses kontrol. Kalau misalnya seandainya aplikasinya itu kecil, tidak terlalu memiliki banyak resource, banyak data, biasanya akses kontrol ini tidak terlalu dibutuhkan, ya seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh implementasi akses kontrol baik pada computing environment maupun pada non-computing environment. Jadi apa sebenarnya akses kontrol itu? Jadi akses kontrol ini basicnya dia itu adalah sebuah teknik keamanan, ya teknik keamanan yang mengatur tentang siapa dan apa saja sumber daya yang bisa diakses atau digunakan pada lingkungan komputasi. Ya seperti itu. Ini kalau misalnya kita berbicara pada computing environment ya. Jadi seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya bahwa akses control ini bukan hanya ada pada computing environment. Tapi karena topik kita hari ini itu adalah keamanan sistem komputer, maka kita berbicara terkait computing environment. Scope pembahasan kita itu pada computing environment. Seperti itu ya. Jadi akses control ini pada dasarnya dia adalah sebuah teknik keamanan. Jadi mirip dengan user authentication atau autentikasi pengguna. Sama. Jadi user authentication dan access control ini sama. Dua-duanya itu merupakan teknik keamanan. Nah, tujuan dari implementasi access control ini adalah ya untuk mencegah penggunaan sumber daya yang tidak sah. Ya, termasuk mencegah penggunaan sumber daya dengan cara yang tidak sah. Seperti itu ya. Seperti apa misalnya? Jadi ketika misalnya aplikasi kita memiliki sebuah sumber daya berupa misalnya data gaji karyawan. Data gaji karyawan ini tentunya informasi terkait data gaji karyawan ini tentunya bukan informasi yang bisa bebas diakses oleh siapapun. Seperti itu ya. Bayangkan kalau misalnya data terkait gaji karyawan ini bisa diakses oleh satpam misalnya. Nah ini tentunya akan menyebabkan masalah tertentu nantinya ya. Masalah terkait kebocoran data dan lain-lain. Nah jadi dengan menggunakan teknik keamanan akses kontrol ini, kita membatasi mana sumber daya artinya yang memang hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak boleh sumber daya itu dibebasin gitu. Dibebasin ke semua orang. Ini sumber daya perusahaan kita dan kalian bebas menggunakan apapun di sini suka-suka. Nah, nggak boleh kayak gitu. Soalnya kalau misalnya suka-suka kayak gitu banyak sekali resiko-resiko yang kedepannya itu nanti akan harus dihadapi oleh perusahaan. Seperti itu ya. Jadi akses kontrol ini bagaimana akses kontrol terkait bagaimana kita membatasi hak akses seseorang user pengguna terhadap sumber daya dari aplikasi. Ya sumber daya dari aplikasi atau sumber daya dari computing environment yang mau kita sodorkan ke mereka. Seperti itu ya. Akses kontrol ini merupakan elemen penting dari pengamanan sistem komputer. Jadi akses kontrol ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip desain keamanan sistem komputer. Ya, jadi salah satu prinsip desain keamanan sistem komputer itu adalah least privilege ya. Least privilege yang statementnya itu seperti ini. Tidak memberikan otoritas lebih dari yang diperlukan untuk melakukan fungsi yang diperlukan. Jadi ini salah satu prinsip dasar untuk membangun sebuah akses kontrol juga ya. Jadi kalau kita memberikan akses sumber daya kepada pengguna, itu prinsipnya itu harus least privilege. Jadi jangan berikan sesuatu yang mereka tidak butuhkan. Nah, jadi begitu. Nah, ini kalau misalnya
mungkin kalian lupa ya seperti apa security design principles, itu seperti ini ya. Jadi ini adalah 8 security design principles dan nomor satunya itu adalah least privilege ya. Jadi bagaimana kita mengatur privilege ya, privilege untuk mengakses sumber daya dari sistem kita supaya supaya kita bisa meminimalisir resiko keamanan ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait konteksnya. Ini gambaran menyeluruh dari akses kontrol ya. Ini gambaran menyeluruhnya. Seperti kita lihat di sini ada user, aktornya. Ada user, ada security administrator. Di sini juga ada auditor. Ada auditor. Ini adalah komputer environment-nya atau sistemnya. Ya biasa. Nah, di bagian sini ini adalah resource dari sistem. Sumber daya dari sistem. Nah, sumber daya dari sistem ini biasanya merupakan sebuah aset ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bahas pada video sebelumnya bahwa aset pada sebuah komputer environment itu adalah sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ini bisa berupa data dan bisa juga berupa layanan. Nah, kita ambil sebagai sistem resource ini adalah sumber daya. Ya, sumber daya ini bisa berupa data atau layanan. Nah, di sini ada proses autentikasi, ada proses autorisasi. Biasanya kalau kita terkait access control itu namanya proses autorisasi. Kalau terkait autentikasi pengguna itu authentication. Nah, di sini juga ada proses auditing. Autentikasi ini proses untuk memverifikasi kredensial pengguna. Jadi di proses autentikasi ini perkara bagaimana sistem bisa mengenali siapa yang mengakses dia. Siapa yang mencoba mengakses dia. Apakah user yang mencoba mengakses sistem itu memang dia punya hak atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sistem mengenali siapa yang mengakses dia gitu ya. Jadi biasanya nanti di situ user akan menginputkan kredensial keamanan. Lalu nanti sistem akan mengecek kredensialnya ini cocok nggak sama yang terdaftar di sistem saya. Kalau misalnya cocok, maka dia dikasih akses. Ya, apa akses yang diberikan kepada dia? Nah, ini tunggu dulu. Nah, akses yang diberikan kepada dia ini nanti setelah melewati sistem autorisasi. Nah, jadi setelah autentikasi terlewati, ya udah dikenali nih. Oh, orangnya ini adalah orang yang memang punya hak untuk mengakses sistem kita. Dia punya hak. Oh ya udah, kalau misalnya begitu izinkan dia lewat. Nah, setelah diizinkan lewat, dia melewati di pintu berikutnya, dia melewati tahap autorisasi. Nah, tahap autorisasi ini di sini tuh ada algoritma access control atau sistem access control ya, sistem access control. Nah, sistem access control ini bekerja biasanya menggunakan database autorisasi. Soalnya biasanya polisinya, kebijakannya, role-nya, labelnya dan lain-lain itu semuanya biasanya sudah tersimpan di database. Jadi begitu dicek, oh dia ini user, dia ini admin, dia ini dosen, dia ini siapa gitu ya. Nanti dia akan mengecek di authorization database. Kira-kira mekanisme atau skema akses seperti apa yang mau kita kasih ke dia? Ya, seberapa besar atau data apa saja atau resource apa saja yang bisa kita berikan ke dia. Mana resource yang boleh diakses, mana resource yang nggak boleh diakses. Seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya bahwa resource ini terkait data dan layanan. Ya, terkait data dan layanan dari sistem. Nah, jadi biasanya berbeda level user itu berbeda behavior sistem terkait user tersebut. Ya, jadi seperti itu. Dalam banyak kasus biasanya access control itu diimplementasikan bersamaan dengan user authentication atau autentikasi pengguna. Tapi dalam kasus tertentu juga kadang-kadang ada aplikasi yang umumnya resource-nya itu nggak terlalu besar, ya. Aplikasi yang memang dirancang tidak untuk digunakan oleh banyak orang. Nah, di situ tuh kadang-kadang tidak ada autorisasinya. Jadi cuma ada authentication-nya. Ya, jadi kalau misalnya sistemnya kecil, resource-nya kecil, sistem itu memang dirancang cuma untuk penggunaan 1 atau 2 orang, biasanya tetap ada autentikasi pengguna untuk menjamin bahwa yang memang menggunakan sistem ini adalah mereka yang berhak. Nah,
biasanya yang nggak ada akses kontrolnya. Tapi ketika misalnya sistemnya menjadi semakin besar, layanan semakin banyak, dan sistem yang digunakan ini memang dirancang untuk pengguna skala besar, ya pengguna yang banyak, yang levelnya macam-macam. Nah, biasanya di situ harus diimplementasikan sistem authorization, autorisasi pengguna. Jadi pengguna ini nanti dia berhak mengakses sumber daya sistem yang mana, gitu ya. Cuman tidak pernah ada kasus di mana sistem itu menggunakan sistem autorisasi, tapi dia tidak mengimplementasikan sistem autentikasi. Nah, belum pernah ada. Saya pribadi belum pernah menemukan kasus kondisi yang seperti itu. Biasanya layer pertama itu selalu ada autentikasi pengguna, lalu layer keduanya ini mungkin sifatnya kadang-kadang opsional, ya opsional tergantung dari seperti apa layanan, resource, dan siapa saja pengguna, seperti apa kondisi pengguna dari sistem. Nah, itu biasanya ada autorisasi pengguna. Ya, jadi autorisasi pengguna ini kadang-kadang opsional. Tapi penggunaan autorisasi pengguna tanpa autentikasi pengguna itu saya belum pernah menemukan, ya implementasinya dalam sebuah sistem. Selanjutnya, mari kita bahas terkait kebijakan access control atau yang umumnya disebut dengan access control policy. Nah, access control policy ini pada dasarnya ada 4 jenis ya. 4 jenis. Yang pertama itu ada DAC atau discretionary access control, yang kedua ada MAC, mandatory access control, dan yang ketiga ada role based access control atau RBAC, dan yang terakhir ada attribute based access control. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan access control berbasis discretionary access control? Jadi di kebijakan access control terkait discretionary access control, ya kategori discretionary access control ini, kebijakan ini mengizinkan entitas tertentu, ya dalam hal ini mungkin biasanya itu administrator atau siapapun atau system owner atau siapapun, dia itu untuk mengontrol akses entitas lain. Ya, entitas lain ini user lain biasanya seperti itu. Entitas lain terhadap sumber daya sistem. Nah, jadi ini adalah salah satu kebijakan access control yang bertipe discretionary. Jadi di kebijakan ini dia itu biasanya punya satu aktor yang sifatnya sebagai admin, ya, yang dia ini punya kuasa untuk mengontrol akses entitas lain, user lain. Ya, user lain ini sebenarnya entitas lain ini ketika saya berbicara entitas lain ini sebenarnya tidak harus user, bisa juga aplikasi lain gitu, bisa juga aplikasi lain, user atau aplikasi. Yang jelas dia entitas lain, ya umumnya si user untuk mengakses sumber daya. Jadi ketika misalnya kita punya ada 5 user nih di sini. Kita punya 5 user. Oh ya udah, 5 user yang pertama itu dia boleh ngakses ini. User yang kedua ini dia boleh akses ini. Jadi ada orang yang ngatur itu gitu. Ada orang yang ngatur itu. Nah, itu dia termasuk kebijakan access control DAC atau discretionary access control. Bagaimana dengan yang mandatory access control atau MAC? Mandatory access control ini biasanya sebuah kebijakan yang umumnya dia menetapkan label, ya, atau klasifikasi tertentu pada sumber daya. Ya, jadi sumber daya sistem ini apa aja nih? Fitur-fiturnya apa aja? Fitur untuk mendaftarkan user baru, fitur untuk mengakses data ini gitu misalnya gitu ya. Itu adalah sumber daya. Nah, jadi setiap sumber daya sistem, ya, itu nanti dikasih label. Jadi nanti ketika ada entitas yang mau mengakses, ya, entitas ini nanti dia diizinkan mengakses label yang mana, nanti udah ketahuan gitu. Oh, berarti kalau dia mengizinkan dia diizinkan untuk mengakses label A, berarti ini yang bisa diakses. Kalau label B berarti ini yang bisa diakses. Jadi seperti itu. Jadi mandatory ini resource-nya yang dikasih label, nanti aksesnya itu akses ke resource itu berdasarkan label yang diizinkan ke entitas pengakses, entitas user. Jadi entitas user nanti dikasih, oh kamu boleh mengambil label misalnya label A. Label A itu udah ketahuan nanti di belakang itu label A itu dia bisa mengakses fitur-fitur apa aja. Kayak gitu. Jadi otomatis by system. Jadi ini kita program di dalam sistemnya. Itu mandatory. Nah, kalau role based ini dia sama seperti mandatory, MAC, mirip. Kalau di mandatory itu sumber dayanya yang dikasih label. Kalau di role based itu penggunanya yang dikasih role. Ya, role itu sama seperti label tapi untuk user, ya. Jadi role, peran. Jadi role-nya ini usernya ini siapa? Admin kah? Pemasaran kah? Bosnya kah?
auditor kah, siapa? Dikasih role. Jadi ketika misalnya dia maksud sebagai pegawai divisi pemasaran, role-nya pegawai divisi pemasaran, maka data-data dan fitur-fitur yang bisa diakses di sistem itu adalah hanya fitur-fitur dan data-data untuk divisi pemasaran, nggak bisa lagi yang lain. Jadi tidak ada pembatasan di data, tidak ada pelabelan di data di sumber daya, tapi pelabelannya di role. Di role siapa aja yang mengakses. Nah, otomatis kalau misalnya dia modelnya seperti ini, ketika misalnya sistemnya itu login, jadi ketika proses autentikasi pengguna di sini itu sistem selain dia sudah bisa mengidentifikasi apakah dia ini adalah user yang berhak, dia juga harus bisa mengidentifikasi. Sistem harus bisa mengidentifikasi role-nya apa user ini gitu. Role-nya apa user ini gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sumber daya, di aspek sumber daya itu tidak ada pembatasan. Seperti itu ya. Tidak ada pembatasan seperti layaknya Mac. Nah, itu bedanya. Itu bedanya antara Mac mandatory dan role based. Nah, yang paling kompleks, yang paling canggih polisi access control yang paling canggih dan sekaligus yang paling kompleks itu adalah attribute based. Attribute based access control. Jadi attribute based access control ini biasanya dipakai di sistem-sistem komputasi yang jauh lebih besar, jauh lebih rumit. Seperti apa misalnya? Seperti layanan cloud. Layanan cloud AWS, Google Cloud, itu mereka semua rata-rata sudah menggunakan attribute based access control. Attribute based access control ini dia itu bukan hanya sisi user atau sisi sumber daya yang dikasih label ya, tapi semuanya. User, sumber daya, environment itu semuanya dikasih label. Nah, jadi nanti mekanisme aksesnya itu ditentukan bukan berdasarkan label-labelnya, tapi berdasarkan kebijakan, berdasarkan skenario. Jadi ada polisinya nanti, ada kebijakannya lagi, ada skenarionya lagi gitu. Jadi makanya dia attribute based access control ini memungkinkan kita bisa mengatur mekanisme akses yang lebih kompleks gitu loh. Bukan hanya sekedar manajer berarti dia bisa mengakses sumber daya ini, bukan hanya kayak gitu. Jadi kita bisa menciptakan kondisionalitas yang lebih jauh. Misalnya begini, manajer itu dia bisa mengakses data sensitif perusahaan kalau aplikasi diakses melalui jaringan perusahaan. Nah, itu environment, berarti di sini itu dia mempertimbangkan atribut dari siapa yang mengakses, dia juga mempertimbangkan atribut dari apa yang mau diakses, tapi dia juga mempertimbangkan atribut dari di mana si pengakses ini mau mengakses sumber daya. Nah, jadi seandainya si bos ini dia mau mengakses sumber daya, tapi dia tidak melalui komputer kantor atau komputer yang berada di daerah kantor, itu nggak boleh diizinkan. Bisa begitu. Nah, hal itu tidak dimungkinkan kalau misalnya kita menggunakan role based atau mandatory based, ya nggak memungkinkan. Nah, jadi attribute based access control ini memang lebih kompleks, tapi juga paling canggih, yang paling rumit lah. Jadi kalau misalnya kalian nanti menggunakan belajar menggunakan atau sudah saat ini sudah menggunakan layanan cloud, ya kalian sebagai administrator misalnya di situ, nah maka atribut-atribut yang biasanya digunakan akses ke layanan dan atribut dari cloud itu sudah menggunakan atribut based access control. Nah, contohnya itu penggambaran itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang airbag ya. Airbag itu misalnya di sini kita punya entitas sumber dayanya ini. Ini sumber daya, asetnya ya bisa berupa data dan layanan. Ini asetnya. Nah, jadi kalau di airbag itu role base itu ini yang mengakses, ini sumber dayanya, ini yang mengakses. Nah, sistem itu akan membuat role-role. Sistem itu akan mengklasifikasikan usernya berdasarkan role. Jadi dipisah-pisah. Mana bosnya, mana divisi pemasaran, mana divisi manajemen dan lain-lain. Jadi role-nya, jadi usernya nanti dikasih role. Nah, bagaimana user mengakses sumber daya itu berdasarkan role-nya. Role-nya, contoh misalnya role apa? Marketing, berarti semua fitur dan layanan untuk divisi marketing saja yang bisa diakses. Kalau yang lain dia nggak bisa akses. Kayak gitu ya. Itu yang airbag, role based. Nah, selanjutnya yang discretionary access control. Nah, kalau discretionary access control ini dia itu ada satu user yang bertugas mengontrol akses. Jadi ini sumber dayanya, ini usernya. Jadi ada satu user di situ yang mengontrol akses user ke sumber daya.
dia ngasih gitu, dia ngasih, boleh nggak saya ngasih? Oh berarti kamu ini, oh boleh, kamu boleh mengakses ini gitu, boleh. Oh kamu nggak boleh, kamu bolehnya cuma mengakses ini. Jadi ada satu orang yang mengontrol akses itu. Kalau di role base dia nggak. Di role base itu sistem mengontrol akses berdasarkan role. Ya kalau di discretionary itu sistem mengizinkan adanya satu orang yang mengontrol akses. Nah sistem seperti itu ya. Nah selanjutnya yang ketiga itu ada mandatory access control (MAC). Nah kalau di mandatory access control ini sistem itu mengklasifikasi sumber daya dari sistem, entah itu layanan dan data, ke dalam beberapa kategori, lalu kategori terus dikasih label. Nah, subjek mengakses subjek diberikan hak berdasarkan label-labelnya. Jadi mana yang ibaratnya top secret, yang mana yang fitur data dan layanan yang rahasia banget. Nah, rahasia banget itu biasanya cuma boleh diakses oleh si ini. Mana yang public, mana yang confidential, ya mana yang biasa aja gitu ya. Di sini itu biasanya kalau misalnya dia public ya berarti kita nggak usah login. Siapapun bisa mengakses data tersebut, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau di role base itu usernya yang dilabelin, kalau di mandatory itu sumber dayanya, resource-nya yang dikasih label. Jadi demikian ya, itu kurang lebih perbedaan antara role base dan MAC atau mandatory access control. Lantas bagaimana dengan attribute base? Nah, selanjutnya untuk attribute base ini seperti ini modelnya. Jadi attribute base ini dia itu lebih kompleks karena pada dasarnya setiap elemen entah itu user, entah itu resource maupun dia environmentnya, itu masing-masing itu mereka diatributkan, dikasih label gitu, dikasih atribut itu mirip-mirip dikasih label. Jadi mekanisme aksesnya itu nanti diatur dengan menggunakan sebuah akses policy atau kebijakan akses. Jadi kebijakan akses ini nanti dia menentukan bagaimana resource diakses oleh user pada environment seperti apa. Misalnya begini, gambarnya seperti ini. Contoh seperti ada sebuah data itu misalnya dari segi atribut dia itu termasuk top secret atau data atau resource yang rahasia banget, yang artinya nggak boleh sembarangan diakses bahkan oleh manajer sekalipun, nggak boleh sembarangan. Jadi misalnya seperti ini, by default manajer itu bisa mengakses data tersebut kapanpun. Ya, kapanpun. Selama akses ke resource tersebut dilakukan di dalam jaringan kantor. Kalau misalnya aksesnya dilakukan di luar jaringan kantor, nah itu udah nggak bisa. Di stop aksesnya. Di sini tuh polisi kebijakan aksesnya itu mempertimbangkan selain dari label user, atribut user dan atribut resource, dia juga mempertimbangkan atribut environment. Jadi seperti itu. Jadi itulah kenapa attribute based access ini salah satu akses kontrol polisi yang paling ribet sekaligus yang paling canggih ya, yang paling canggih. Nah biasanya akses kontrol polisi ini dipakai di computational environment yang memang resource-nya itu kompleks, banyak, luas, dan memang target user dari aplikasi tersebut memang banyak, bukan untuk luas sekali gitu, global gitu. Nah ini biasanya mereka menggunakan kebijakan akses kontrol yang dipakai itu attribute based access control. Contohnya seperti di layanan cloud ya. Layanan cloud itu seperti ini. Ini salah satu contohnya di AWS. AWS dia itu menggunakan attribute based access control. Seperti itu. Nah lantas bagaimana dengan aplikasi kita? Jadi di Universitas Tadulako saat ini kita atau di kampus lain pun juga sama ya. Cuman mungkin saya kurang tahu seperti apa akses kontrol di layanan akademis dari kampus lain. Ya, kita ambil studi kasus di Universitas Tadulako. Layanan sistem informasi akademisnya kurang lebih seperti yang tampak di gambar di depan. Nah, di situ kita lihat saat melakukan proses autentikasi, di situ ada pilihan jenis user. Nah, jenis user ini adalah salah satu parameter untuk menentukan autorisasi. Jadi autorisasinya itu di sini tidak berlangsung di back end, di belakang. Jadi di sini tuh kita memilih autorisasinya gitu loh. Jadi
Otorisasi ini sebenarnya di beberapa aplikasi biasanya kita cukup memasukkan username password, maka sistem di back end itu dia sudah bisa mengidentifikasi otorisasi seperti apa yang nantinya harus kita kasih ke orang ini. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di sistem ini dia agak berbeda karena otorisasinya user yang milih. User sama otorisasi sebagai apa. Nah, tapi tentunya nanti sistem akan mengecek untuk kategori otorisasi seperti ini, itu ada nggak kredensialnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan seperti ini, mekanisme autentikasi dan otorisasinya itu akan lebih simpel ya dibandingkan kalau misalnya mekanisme otorisasinya itu dilakukan di backend semua gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah coba kalian pikirkan kira-kira kebijakan akses kontrol apa yang digunakan pada sistem informasi akademis yang digunakan di Universitas Tadulako? Nah, apa saja sih sebenarnya yang menjadi persyaratan dari akses kontrol atau akses kontrol requirement? Nah, yang menjadi persyaratan dari akses kontrol ini adalah yang pertama itu harus ada reliable input. Reliable input itu dalam hal ini tentu saja input dari sisi subjek ya, user ya. Dari segi inputnya itu harus reliable. Nah, bagaimana cara memastikan adanya reliable input? Biasanya caranya itu ya adanya melalui mekanisme autentikasi. Jadi itulah kenapa akses kontrol itu umumnya selalu diterapkan di depan proses autentikasi. Selalu di depan gitu, nggak pernah di belakang, nggak pernah di otorisasi dulu baru diautentikasi, nggak pernah kayak gitu. Jadi selalu di depan. Soalnya syarat untuk akses kontrol itu adalah autentikasi. Autentikasi untuk memprovide reliable input untuk proses akses kontrol, seperti itu. Syarat yang kedua itu adalah find and core specification. Nah, maksudnya find and core specification ini adalah membagi hak akses ke berbagai tingkatan akses ya. Jadi setelah misalnya kita udah tahu nih orangnya itu, kita udah bisa bedakin bagaimana cara saya mengenali si dia. Saya bisa mengenali role ini, udah tahu gitu. Nah, selanjutnya itu membagi hak akses ke berbagai tingkatan akses. Jadi kita harus bisa melihat sumber daya kita nih. Sumber daya di aplikasi kita itu seperti apa. Jadi sumber daya kita itu sumber daya itu biasanya fitur ya. Fitur dan data. Biasanya itu sumber daya. Fitur-fiturnya apa aja? Nah, siapa yang boleh mengakses fitur A? Siapa yang boleh mengakses fitur B? Siapa yang boleh mengakses fitur C? Nah, nanti seperti itu. Begitu pula dengan data gitu. Jadi kita harus bisa petakan. Setelah kita petakan itu fitur, data, aset dengan siapa yang bisa mengakses atau tingkatan seperti apa yang boleh mengakses, kita punya aset ya, seperti itu. Nah, kita harus punya pemetaannya dulu. Nah, selanjutnya requirement berikutnya itu adalah terkait least privilege. Setelah kita punya pemetaan antara siapa yang mau subjeknya, siapa asetnya, seperti apa pemetaannya, lalu kita bikinkan hubungan antara subjek dan pengguna dan sumber daya ini seminimal mungkin, least privilege. Jadi maksudnya least privilege itu si subjek kita ini, user kita ini butuhnya apa? Dia menggunakan aplikasi kita berdasar sesuai dengan role yang dia punya ya. Dia ini butuhnya apa? Kasih dia sesuatu yang hanya dia butuhkan. Yang dia nggak butuhkan nggak usah dikasih. Kayak gitu. Itu maksudnya low spirit. Kalau memang dia kebutuhannya cuma untuk mengakses data kepegawaian, ya kasih data kepegawaian aja, nggak usah kasih lebih. Gitu ya. Jadi itu maksudnya least privilege. Selanjutnya separation duty. Individu yang berbeda memiliki langkah-langkah yang berbeda juga. Ya. Selanjutnya open close policy, mengakses secara khusus diizinkan atau mengizinkan semua akses kecuali yang dilarang. Ya, itu requirement yang kelima. Nah, yang terakhir itu adalah administrative policies. Administrative policy maksudnya apa? Siapa yang dapat menambahkan, menghapus dan memodifikasi rules. Itu tetap harus ada. Ya, walaupun dia polisinya itu mau pakai yang model airbag, DAC atau MAC, tetap pada akhirnya di dalam program itu, di dalam aplikasi atau dalam sistem informasi yang kita bangun itu pasti ada rulesnya. Ya, pasti ada rulesnya. Nah, siapa orang yang berwenang untuk mengelola rules ini? Itu tetap ada ya. Jadi dia beda dengan sistem DAC ya. Beda, kalau DAC itu dia menunjuk kamu bisanya apa. Kamu
kamu bolehnya mengakses apa itu DAK ya. Kalau untuk administratif polisi ini mungkin lebih ke siapa orang yang mengatur regulasi terkait polisi akses kontrol yang ditetapkan pada sebuah sistem. Itu harus ada. Jadi nggak bisa artinya polisi akses kontrolnya itu diprogram embed di dalam sebuah sistem. Nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap di aplikasi itu tetap harus ada ruang yang memungkinkan ada salah satu aktor ya, entitas yang bisa mengelola polisi akses kontrol yang ada dalam sistem itu. Nah, contoh misalnya kita ambil kasus misalnya kalau di layanan cloud ya. Saya ambil contoh misalnya di AWS. Di AWS itu yang saya tahu kita itu level itu ada yang namanya level super admin. Ya, akun super admin ini bahkan akun yang disarankan oleh AWS itu tidak untuk dipakai sering-sering. Jadi nanti dari super admin ini kita bikinkan akun admin untuk kita pakai sering-sering kayak gitu. Jadi nanti akun super admin ini dia ini bertugas untuk menjalankan administratif policies dari mekanisme akses kontrol yang kita terapkan di layanan cloud kita, layanan cloud yang kita gunakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah access control requirement atau persyaratan untuk supaya kita bisa mengimplementasikan akses kontrol. Nah, dari segi anatominya sendiri, akses kontrol ini ada 3 elemen ya, seperti yang mungkin sudah beberapa kali saya singgung di depan, yaitu yang pertama itu subjek, objek, dan yang terakhir adalah access right. Subjek ini dia itu adalah user, siapa yang mengakses. Jadi entitas yang mengakses objek. Objek ini adalah aset. Aset ini bisa berupa data, bisa berupa layanan ya. Nah, subjek ini dia itu tidak harus user. Ya, entitas. Jadi dia disebutnya entitas. Dia tidak harus user. Soalnya kalau kita sudah berbicara konsep microservice, kalau kita sudah berbicara konsep REST API, itu sistem itu bisa kita buat mengakses sistem yang lain, misalnya gitu. Jadi di sini tuh disebutnya entity. Jadi dia itu bisa berupa user, bisa juga berupa sistem yang lain, aplikasi yang lain. Nah, biasanya subjek ini ada 3 klasifikasinya. Paling minimal. Apa saja? Yang pertama itu adalah owner. Ya, owner artinya si aktor yang memiliki semuanya, yang punya akses semuanya, yang berhak atas semuanya. Ya, biasanya kalau kita itu menyebutnya admin super admin lah kita. Owner. Atau yang kedua itu adalah groups. Groups itu artinya subjek yang berada di lingkungan perusahaan yang sama gitu. Ya, biasanya itu. Jadi biasanya mereka ini adalah sekelompok subjek yang bisa mengakses data dari subjek tersebut, dari perusahaan tersebut. Biasanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah world. World ini adalah subjek yang public, ya, subjek yang public. Biasanya subjek world ini tidak perlu diidentifikasi lagi ya, tidak perlu melalui proses autentikasi lagi biasanya ya. Kayak gitu ya, intinya seperti itu. Nah, nanti ini adalah klasifikasi paling minimal. Ya, paling minimal. Nanti biasanya kalau implementasi dunia nyatanya itu di antara owner dan groups ini ada banyak sekali sub klasifikasinya lagi. Owner pun dia itu sifatnya sebagai siapa? Sebagai CEO kah? Atau sebagai siapa? Apakah sebagai presiden direkturnya kah? Sebagai manajernya kah atau apa? Nah, jadi seperti ada sub-subnya lagi. Itu tentang subjek. Yang kedua itu ada tentang objek. Objek ini adalah aset yang ada di dalam sebuah aplikasi. Ya, asetnya ini bisa berupa layanan, bisa berupa data, ya, bisa seperti itu. Objek. Jadi di sini tuh kita menyebutnya objek. Contohnya itu dia bisa berupa file, directory, records, program ini maksudnya fitur ya, fitur dari program aplikasi yang kita gunakan. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi umumnya itu dia dikategorikan berdasarkan ini ya, pemetaannya. Jadi seperti pemetaan fitur. Jadi fitur dan data gitu ya. Jadi fitur biasanya data itu diakses melalui fitur. Jadi pemetaan itu mulai dari fitur ke data. Biasanya kayak gitu. Oke, terus selanjutnya yang terakhir adalah access right. Jadi tadi sudah subjeknya itu adalah usernya, objeknya itu adalah asetnya, sumber dayanya. Nah, selanjutnya adalah access right. Hak akses seperti apa yang mau kita kasih ke user? Nah, hak akses ini adalah bagaimana cara subjek mengakses objek. Ya, sejauh apa manipulasi yang diizinkan kepada subjek untuk memanipulasi objek. Nah, itu disebut sebagai access right.
Nah, contohnya access right ini adalah read, ya kalau di sistem informasi itu read, write, execute, menjalankan fitur, menjalankan perintah, menjalankan command, delete, create, search. Nah, itu adalah beberapa contoh access right. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh access control policy yang pertama ya. Access control policy yang pertama itu discretionary access control. Jadi discretionary access control ini di mana sebuah access control policy yang artinya dia memungkinkan sistem menunjuk satu orang untuk mengatur akses kontrol entitas yang lain. Nah, seperti itu ya penjelasannya tadi. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan akses kontrol policy ini? Nah, jadi pertama, akses kontrol ini itu sering digambarkan menggunakan akses matrix. Jadi kalau misalnya kita mau mengimplementasikan discretionary access control policy ini, biasanya kita harus membuat dulu yang namanya akses matrix. Akses matrix ini isinya apa? Jadi dia matrix ya, tabel gitu. Isinya apa? Di situ itu ada subjek itu digambarkan dalam bentuk baris. Ya, entitas subjek. Terus entitas objek itu digambarkan dalam bentuk kolom. Kolom itu objek itu adalah asetnya. Ya, aset dari sistem aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu setiap entry yang menghubungkan antara subjek dan objek, itu ditulislah di situ access right-nya. Access right-nya seperti apa? Ya, aksesnya seperti apa. Nah, akses matrix dari discretionary access control ini dia selalu tersebar. Ya, selalu tersebar. Nah, ini dapat diuraikan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, kita lihat seperti apa contohnya. Nah, ini adalah contoh akses matriksnya. Ya, akses matriksnya contohnya seperti ini. Jadi ini akses control list-nya itu diurai dalam bentuk kolom. Ya, akses control list. Nah, capability ticketnya dikompos dalam bentuk baris. Jadi kemampuan capability ticket itu artinya kemampuan si user ini dia bisanya apa. Nah, bisanya apa itu digambarkan dalam bentuk baris. Ya, seperti itu. Nah, sementara akses kontrol terkait sebuah fitur itu diurai dalam bentuk kolom. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini ada siapa aja usernya. User dari aplikasi ada pasien, dokter, social worker. Nah, ini adalah aset dari subjek dari sistem, yaitu contoh medical record, pasien e-health terminal. Nah, dan lainnya asetnya. Nah, pasien ini dia bisa mengakses medical recordnya dia, tapi akses yang diizinkan itu apa? Nah, akses yang diizinkan itu misalnya pasien read. Kalau e-health terminal dia bisa mengakses, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa delete, nggak bisa lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita kalau misalnya mau merancang sebuah akses kontrol untuk aplikasi yang mau kita buat, ya, taruh misalnya aplikasi itu, saya mau aplikasi itu bisa mempertimbangkan aspek keamanan, ya, minimal dia itu ada akses kontrolnya. Nah, akses kontrol yang mau kita gunakan, polisinya itu kita mau menggunakan yang discretion, ya, kita mau menggunakan yang tipe discretionary access control. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke tahap coding, ya, kita harus bikin planning. Nah, planningnya itu seperti ini. Jadi kita harus bikin matrix access, ya. Matrix accessnya tuh modelnya tuh seperti ini. Jadi ini adalah pendekatan yang tepat kalau misalnya kita mau menerapkan access control discretionary. Nah, setelah jadi seperti ini, lantas apa yang akan kita lakukan? Nah, ini jadinya akses matrix seperti ini kan. Jadinya akses matrix seperti ini, lalu kita bikin pembagian akses control list-nya, lalu capability list. Ya, capability list itu adalah list yang berisi kemampuan user. Ya, dalam bentuk data struktur, ya. Data struktur itu kan ya sebuah data yang berisi banyak data gitu misalnya. Berisi banyak data. Jadi sama seperti kredensial, ya, kayak gitu ya. Nah, jadi ini ada dua nih. Access control list ini dari sudut pandang file. Jadi sudut pandang resource. Jadi resource ini nanti bisa diakses oleh siapa aja gitu ya. Dan bagaimana cara mengaksesnya? Kalau dari segi capability, user ini dia bisanya ngapain? Nah, jadi kita bikinkan hubungan antara akses matrix dan data strukturnya. Data strukturnya ini biasanya nanti diperlukan kalau misalnya kita udah masuk tahap pengkodean di program. Ya, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya, jadilah seperti ini. Ini adalah authorization table. Jadi setelah kita bikin access matrix, jadilah authorization table. Authorization table ini adalah modal. Jadi subjeknya siapa,
akses mode yang diizinkan apa, lalu objeknya, resource-nya, asetnya yang mau diakses di belakang itu apa. Jadi dipetakan dalam bentuk authorization tabel. Nah, selanjutnya kalau kita mau masuk lebih jauh lagi, kita sudah punya nih, modalnya kita udah punya semua. Kita udah jelas subjeknya siapa, akses mode-nya apa aja, terus asetnya apa, pembagian mapping bagaimana cara ngaksesnya udah ada. Nah, sekarang bagaimana cara bikin arsitekturnya. Nah, bikin arsitekturnya itu, nah kita bisa ini, kita bikin arsitektur access control function. Nah, access control function ini kita bagi ya, subjek, ini adalah sistemnya, ya, intervention system, ya, sistemnya, dan inilah objeknya. Objeknya itu aset, ya, seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya bahwa aset itu bisa aset itu bisa berupa data, bisa berupa layanan, ya. Jadi makanya di sini ini files ini termasuk aset yang dalam bentuk data. Terus ada proses ini layanan. Ya, ini juga layanan semua ya. Jadi dibagi-bagi kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana penjelasan dari arsitektur ini? Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Jadi subjek, kita taruhlah misalnya kita punya satu subjek S, I. Dia user 1 gitu. User 1 ini dia mau melakukan pembacaan file. Read F. F itu merepresentasikan file, read F. Berarti struktur data yang masuk ke sistem, ya, ini wilayahnya sistem intervention udah ya. Struktur data yang masuk ke sistem, yaitu ada parameternya itu, datanya itu ada SI, fungsi aksesnya itu read, lalu data yang mau file yang mau diakses itu adalah F. Nah, itu nanti akan langsung masuk ke algoritma atau sebuah fungsi untuk mengakses file system, ya, atau file system manager lah. Nah, file system manager ini, ya, di sini tuh kita punya namanya access matrix. Access matrix ini biasanya di file yang dibuat lalu ditaruh di database, ya. Access matrix ini dia itu algoritma integrasi ke sistemnya itu namanya access matrix monitor. Ini algoritmanya, ini algoritma yang kita coding di sistem. Algoritmanya. Nah, referensi tabel data tadi, data akses matriksnya yang kita simpan di database itu ini, akses matriks ini, datanya ya. Jadi ini algoritma untuk membaca, mengecek. Nah, ketika misalnya ada request masuk ya, request masuk ke file system ini akan mengecek ke akses matriks. Nah, file system akan mengecek ke akses matriks ini akan mengecek ke database yang berisi authorization tabel tadi ya, berarti dicek ada, boleh nggak dia mau meread ke file ini, dia punya nggak, boleh nggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya seandainya akses matrix mengatakan oh boleh, nah langsung akses matrix monitor itu akan memberikan pesan ke file manager, oh boleh, silakan silakan kasih dia jalan untuk mengakses objek. Nah, seperti itu. Lalu si file system akan meneruskan request ini ke objek. Jadi jadilah dia bisa membaca file yang dia inginkan. Kalau misalnya tidak bisa, maka dia tidak akan dikasih izin. Jadi ini adalah kurang lebih gambaran seperti apa access control function itu bekerja di dalam sebuah program. Ya, di dalam sebuah program. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana mengimplementasi bikin planningnya dulu. Bikin planningnya itu ya itu kita bikin access matrix, lalu kita bikin authorization tabel, lalu setelah jadi authorization tabel, lalu access control functionnya itu seperti ini. Discretionary access control kita mengenal yang namanya protection domain. Jadi protection domain ini merupakan sekumpulan objek yang terikat bersamaan dengan hak akses ke objek. Pada contoh akses matrix yang sebelumnya sudah kita bahas, setiap baris mendefinisikan sebuah protection domain. Nah, setiap pengguna berasosiasi dengan sebuah protection domain. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan protection domain. Jadi seperti ini. Ini adalah protection domain. Setiap baris pada akses matrix. Nah, ini disebut sebagai protection domain. Nah, ini protection domainnya yang ini, ya. Nah,
setiap proses yang dipicu oleh user terhadap objek itu memiliki hak akses yang didefinisikan oleh protection domain objek tersebut. Nah, prosesnya itu memiliki hak akses. Hak aksesnya itu yang mana? Hak aksesnya itu yang ini. Ya, ini adalah haknya. Apa dia punya hak sampai di mana? Ya, seperti itu. Jadi ini objek yang mau kita akses, ini subjeknya. Nah, ini adalah hak akses terkait objek tersebut. Ya, terkait objek tersebut. Nah, pengguna dapat menciptakan proses baru yang memiliki sebagian dari hak akses pengguna. Hal ini mendefinisikan sebuah protection domain baru. Ya, dengan begini pengguna dapat menentukan protection domain khusus untuk program yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya terdapat sesuatu yang mencurigakan, sistem itu harusnya dia bisa menciptakan sebuah protection domain baru. Jadi protection domain baru dalam arti di sini dia membuat sebuah record baru. Ya, jadi kalau misalnya ada satu user atau satu pengguna itu dianggap mencurigakan, maka protection domainnya ini itu bisa dialihkan ke protection domain khusus. Jadi di sini sistem itu bisa membuat secara dinamis, ya. Kita harus bisa merancang sebuah fitur pada sistem di mana dia bisa membuat sebuah protection domain sendiri gitu loh. Jadi protection domain dinamis yang merupakan alternatif. Jadi kalau misalnya ada satu user yang pergerakannya itu dianggap mencurigakan, jadi dia itu bisa dilempar ke protection domain khusus yang kita buatkan di sini, di mana aksesnya terhadap sebuah objek itu bisa benar-benar kita batasi semua. Jadi misalnya di sini restrict, semuanya restrict. Jadi atau mungkin beberapa yang boleh dibuka, tapi sisanya itu kita restrict. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa dilakukan secara dinamis. Nah, selanjutnya asosiasi antara proses dan protection domain itu dapat berlangsung secara statis maupun dinamis ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada mode pengguna sebagian arena memori atau instruksi mungkin tidak akan bisa diakses. Nah, pada mode kernel instruksi istimewa dapat dijalankan dan area memori yang dilindungi itu dapat diakses. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait discretionary access control. Nah, selanjutnya kita pindah pada role based access control atau RBAC. Jadi role based access control ini adalah sebuah akses kontrol polisi atau kebijakan akses kontrol di mana kebijakan aksesnya itu ditentukan berdasarkan role user. Jadi usernya itu di sini kita kasih label. Ya, dalam label tapi dalam bentuk role. Jadi dalam bentuk peran. Jadi user ini kita cluster-clusterkan, kita kelompok-kelompokkan ke dalam beberapa peran tertentu. Nah, nantinya setiap peran tersebut nantinya itu dia punya privilege untuk mengakses sumber daya sistem, entah itu data maupun layanan sistem. Nah, seperti itu ya. Jadi akses base-nya itu berdasarkan role, bukan berdasarkan identitas ya. Nanti identitasnya ini merekat di role-nya, seperti itu. Hubungan antara user dan roles ini biasanya many to many. Jadi banyak user bisa memiliki banyak roles. Seperti itu. Nah, penciptaan roles ini selalu statik karena roles ini sistemnya nggak bisa dibuat secara dinamik. Jadi roles-nya harus kita buat dulu, baru orangnya kita tugaskan ke roles tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, roles based access control itu juga biasanya dia memiliki akses matrix ya, akses matrix. Nah, seperti ini adalah bentuk akses matrix dari roles ya. Jadi dia ini bukan user ya, dia bukan user. Kalau misalnya di polisi akses control sebelumnya, dia itu user. Kalau di sini dia roles. Satu roles ini bisa merepresentasikan beberapa user. Seperti itu. Jadi ini adalah user roles-nya, ini adalah objeknya ya, ini adalah objeknya. Asetnya, akses ke objek ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah protection domain-nya ya, seperti itu. Jadi bagaimana role 1, bagaimana objek berperilaku terhadap akses, memberi proteksi akses terhadap role-nya ya. Ini role 1, role 2 dan seterusnya. Ya, ini akses matrixnya kurang lebih sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya role 1 mau mengakses misalnya objek 1, P1 ya berarti dia akses seperti apa yang diizinkan? Oh, wake up. Nah, wake up. Jadi dia cuma diizinkan untuk wake up. Dia nggak diizinkan untuk melakukan shutdown. Dan seperti itu. Jadi wake up aja, bangunin doang gitu kan, menyalakan aja gitu. Sama seperti yang sebelumnya. Cuma bedanya kalau di sebelumnya itu dia mewakili, di sini langsung mewakili usernya.
kalau di role based access control dia mewakili roles-nya. Sementara hubungan antara roles dan user itu bisa many to many, ya seperti itu. Nah, airbag ini dia punya 4 model. Modelnya itu yang pertama airbag 0. Airbag 0 itu minimum functionality, ya, airbag 0. Nah, terus ada airbag 1. Airbag 1 ini airbag 0 tapi dengan tambahan baru, ya, tambahan role inheritance, ya. Jadi dia itu ada kayak semacam kebijakan inheritance-nya, ya, role inheritance. Jadi ada hierarkisnya. Seperti apa role inheritance itu nanti sebentar kita bahas. Terus ada airbag 2. Airbag 2 ini merupakan airbag 0 plus constraint. Jadi airbag 0 tapi dia itu ditambah dengan berbagai macam batasan-batasan. Ya, contoh misalnya batasan role tertentu misalnya nggak boleh punya lebih dari satu user. Nah, itu seperti itulah constraint-nya. Itu juga nanti akan kita bahas sebentar. Terus yang terakhir ada airbag 3. Airbag 3 ini adalah airbag 0 plus all of the above. Jadi airbag 3 itu sama dengan airbag 0 ditambah airbag 1 ditambah airbag 2. Jadi ini airbag 3 ini model access control policy yang paling strict, ya, role base yang paling strict itu airbag 3 ini. Airbag 0 ini dia entitasnya itu ada 4, ya, entitasnya. Pertama itu user itu dia itu ya user yang mau mengakses sistem, ya, individual yang mau mengakses sistem. Terus yang kedua itu role. Jadi user dulu baru role. User baru role. Role ini adalah job name yang mewakili dari sekelompok user. Ya, seperti itu. Job name ini, role ini dia itu merepresentasikan authority level. Jadi level otoritas seperti apa yang mau kita kasih ke user ini untuk mengakses sumber daya yang ada di belakang. Nah, itu role. Terus ada lagi yang namanya permission. Permission ini sama dengan hak akses, ya, hak akses. Seperti itu. Jadi setiap role dia itu nanti punya permission setinggi apa, ya, seperti apa, gitu ya. Levelnya itu setinggi apa, itu permission, hak aksesnya. Terus ada lagi yang namanya session. Ya, session ini pemetaan antara user dan sekumpulan role. Jadi pada dasarnya user itu hanya akan terhubung ke role ketika dia akan mengakses sistem. Nah, ketika dia akan mengakses sistem dan dia merequest bahwa saya mau masuk sebagai role ini, maka sessionnya akan dibuka. Nah, sesi komunikasi. Jadi itu sama seperti kalau misalnya kayak kita login di aplikasi misalnya kayak di Siakat gitu ya. Siakat kita login, terus kita nggak diam aja, nggak usah diapa-apain, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, lama kelamaan sesi kita itu akan habis, sesi komunikasi kita akan habis dan kita akan terlog out. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan session. Jadi ingat ya, entitasnya itu airbag itu entitasnya itu ada user itu mewakili merepresentasikan orangnya, orangnya, ya, yang mau mengakses sumber daya. Terus ada lagi yang namanya role. Role ini peran. Ya, peran ini dia lebih ke job function, ya, lebih job function yang menyatakan authority level dari orang tersebut, ya. Seperti itu. Terus ada lagi yang namanya permission. Permission ini hak akses untuk role. Ya, hak akses. Jadi kalau role-nya ini hak aksesnya itu setinggi apa, sedalam apa ke sistem, gitu ya. Terus ada lagi namanya sesi. Sesi ini lebih ke sesi komunikasi, ya. Jadi sesi ketika user itu mengakses sumber daya menggunakan role tertentu. Itu disebut sebagai session. Nah, seperti itu. Nah, modelnya itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini adalah pemetaan airbag model. Jadi kita lihat base model dari airbag itu yang paling sederhana itu adalah airbag 0. Ya, di minimum functionality, ya, minimum functionality. Selanjutnya itu di sini ada bercabang, ya. Soalnya airbag 1 dan airbag 2 ini dia berbeda. Kalau airbag 1 dia lebih ke arah pemetaan role secara hierarkis, ya, pembatasan role tapi secara hierarkis. Kalau di airbag 2 itu pembatasan role by constraint. Jadi dengan batasan-batasan tertentu, gitu ya. Nah, kalau airbag 3 itu gabungan antara airbag 1, airbag 2, airbag 0, ya, seperti itu pemetaannya. Nah, modelnya bagaimana? Modelnya seperti ini, ya. Jadi ini kita punya user, di sini permission, ini roles. Ya, roles ini biasanya setiap roles itu biasanya punya permission. Nah, di sini hubungannya itu many to many, ya. Double arrow ini jadi satu role itu bisa punya banyak permission. Satu permission juga bisa mewakili banyak roles. Jadi many to many di sini. Antara user dan roles juga sama demikian, ya. Jadi user ini nanti diasing ke role tertentu.
ya, di-assign ke role tertentu. Nah, saat user ini di-assign ke role tertentu, inilah disebut sebagai session atau sesi. Ya, sesi komunikasi di sini. Nah, jadi Airbag 2 berbasis ini dia memiliki constraint. Nah, constraint ini bisa diterapkan pada macam-macam tempat ya. Bisa diterapkan pada roles-nya, bisa diterapkan pada user-nya, bisa juga diterapkan pada sesinya. Jadi kalau misalnya contoh pada sesi berarti ketika misalnya dia pada sesi tertentu, sesi komunikasi tertentu, misalnya satu roles itu hanya bisa dipetakan ke satu user. Jadi kalau sudah ada yang login sebagai administrator, gampangnya gitu ya. Kalau sudah ada yang login sebagai administrator, berarti nggak boleh ada lagi orang yang login sebagai administrator walaupun dia punya akun admin. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun misalnya user admin itu ada 5 misalnya. Mereka ini semuanya punya hak untuk admin, untuk user admin. Jadi kalau dia punya hak berarti dia punya permission sebagai admin untuk mengakses sumber daya admin ya, kayak gitu ya. Sumber daya admin itu kan berarti semua sumber daya itu open ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita menerapkan Airbag 2 ini constraint, kita bisa mengatur di constraint-nya itu, di mana kalau misalnya sudah ada satu role yang masuk, satu user yang masuk sebagai admin ya, tidak boleh ada user lain yang masuk sebagai admin di waktu yang sama. Nah, itu kita bisa terapkan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh constraint, implementasi constraint ya, seperti itu ya. Jadi sampai di sini tuh kalian sudah tahu bagaimana, apa hubungan antara user, roles dan permission ya, dan apa hubungan antara user, role dan session ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kenalan sama hierarki ya, role hierarki. Kalau tadi sudah ada sedikit gambaran terkait session, sekarang kita kenalan sama role hierarki. Role hierarki ini seperti apa? Role hierarki itu sama seperti ini. Ya, jadi misalnya direktur. Nah, ini hierarkinya seperti ini ya. Hierarkinya seperti ini. Direktur memiliki semua privilege. Ya, direktur memiliki semua privilege. Nah, setiap role mewarisi semua privilege dari roles di bawahnya. Ya, jadi engineer ya mewarisi semua roles dari engineering department. Jadi apapun yang dimiliki oleh engineering department itu semua pasti dimiliki oleh engineer. Nah, seperti itu ya. Role dapat di-inherit itu maksudnya diwariskan ya, di-inherit dari beberapa role. Nah, contohnya seperti misalnya project lead. Project lead ini dia menginherit role dari dua engineer 1, production engineer 1 dan quality engineer 1. Berarti apa yang bisa diakses oleh production engineer 1 itu juga bisa diakses oleh apa yang bisa diakses oleh production engineer 1 dan quality engineer 1 itu juga bisa diakses, semuanya bisa diakses oleh project lead 1. Nah, jadi seperti itu. Ini yang disebut sebagai pembatasan role berdasarkan hierarki. Ya, jadi kita batasi berdasarkan hierarki. Jadi ini sebenarnya tergantung kebutuhan ya, penggunaannya tergantung kebutuhan. Kita butuh yang mana gitu. Apakah based on hierarki ini sudah cukup atau kita mungkin mau lebih kompleks lagi. Saya mau yang lebih strict lagi ya. Saya membutuhkan yang yang constraint. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya kalian membutuhkan yang constraint dan yang role hierarki, ya berarti yang bisa kalian gunakan itu Airbag 3 gitu ya. Airbag 3 seperti itu. Nah, yang constraint seperti apa? Yang constraint itu sebenarnya ada tiga kondisi ya, tiga kondisi pada sebuah proses role atau antar role. Jadi kondisi yang pertama itu mutually exclusive. Mutually exclusive itu kondisi seperti apa? Jadi pengguna hanya dapat ditetapkan ke salah satu role dari sekumpulan role. Jadi seperti itu. Jadi pengguna itu kalau dia sudah dia tidak bisa punya akses lebih dari satu role, berarti itu. Jadi dia sebagai ini dia rangkap jabatan gitu, istilahnya nggak boleh kayak gitu. Jadi dia cuma bisa di ini. Itu bisa kita atur. Ya, ini agak bertentangan dengan hierarki. Di mana hierarki ini dia contoh misalnya project direktur ini bisa memiliki semua hak yang dimiliki oleh project lead 1 dan project lead 2. Nah, kalau di constraint itu bisa kita batasi gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau dia ini eksklusif. Jadi pengguna hanya dapat ditetapkan ke satu role dari sekumpulan role. Nah, role itu selalu sifatnya spesifik.
ya. Jadi contoh misalnya saya sebagai dosen, berarti yang bisa saya akses itu adalah semua data di sistem informasi akademis, ya data untuk dosen, bukan untuk data untuk admin, bukan data untuk mahasiswa dan lain-lain. Datanya data untuk dosen, seperti itu. Terus yang kedua, izin apapun hanya dapat diberikan untuk satu peran. Nah ya itu ya, satu, karena dia memang satu role, seperti itu. Terus yang kedua, kondisi yang kedua yang bisa kita terapkan di constraint ini, yang kedua itu adalah cardinality. Cardinality ini maksudnya ditetapkan jumlah maksimum pengguna dengan peran tertentu, ya. Jadi role untuk staf pemasaran. Jadi kalau misalnya pemasaran itu kan biasanya usernya banyak, ya. Pemasaran itu biasanya user banyak. Biasanya bukan cuma satu gitu ya. Kalau staff, karena usernya banyak, berarti kita harus menetapkan satu role sebagai staff untuk ke beberapa akun. Nah ini disebut sebagai cardinality. Jadi constraint cardinality, ya. Constraint cardinality itu satu role tapi untuk banyak orang. Terus ada prerequisite role. Nah, ini pengguna hanya dapat ditetapkan ke role tertentu setelah sebelumnya pernah ditetapkan ke role tertentu. Jadi pengguna baru bisa mendapatkan akses ke role misalnya project lead. Kalau dia itu sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai misalnya project manager, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa juga ngatur gitu. Di sistem untuk aksesnya itu bisa kita atur kayak gitu. Jadi itu syarat gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya misalnya kita mau coba-coba bikin, kita rubah aja rule-nya langsung jadi project lead. Nah, ternyata dia itu tidak sesuai dengan polisinya, aturannya dia harus menjadi project manager dulu gitu, baru bisa jadi project lead. Nah, dia nggak bakal bisa, sistem akan menolak gitu. Nah, ini adalah sebuah policy access control ya, polisi yang sebuah hal yang mungkin banyak orang yang belum terpikirkan ketika melakukan pengembangan sebuah sistem. Ya memang karena kadang-kadang dalam pengembangan sebuah sistem aspek yang terkait keamanan seperti ini tuh kadang-kadang ya tidak dipikirkan. Padahal sebenarnya ini itu merupakan standar industri gitu. Kalau misalnya aplikasinya itu dipakai di industri gitu loh. Ini standarnya itu harus ada seperti ini gitu. Cuman memang apalagi kalau di daerah-daerah kita seperti itu tidak sedikit ya aplikasi yang pengembangan itu masih sekedar yang penting aplikasinya bisa berfungsi. Tapi aspek-aspek keamanan seperti autentikasinya, seperti bagaimana kita membatasi akses itu jarang sekali pikiran karena itu sebenarnya wajar ya. Saya mengatakan itu wajar. Kenapa? Karena effort yang kita keluarkan untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini itu kadang hampir setara dengan effort yang harus kita keluarkan untuk memikirkan aplikasinya gitu. Jadi ini hal yang besar gitu, hal yang besar. Jadi demikian. Kita masuk pada pembahasan terkait attribute based access control. Jadi ini kalau bisa saya bilang sih ini access control yang paling canggih, yang paling baru gitu, yang paling paling keren dan memang sekarang itu memang attribute based access control ini diperuntukkan untuk kondisi di mana aplikasinya itu punya dimensi user yang luas banget dan juga dimensi sumber daya yang luas banget. Nah, kalau use case-nya seperti itu, policy access control yang paling cocok itu adalah yang attribute based. Jadi attribute based ini merupakan teknik access control yang terbaru. Ya, tentukan otorisasi yang mengekspresikan kondisi pada properti sumber daya dan subjek. Setiap sumber daya memiliki atribut. Jadi resource system itu memiliki atribut. Sebuah rule untuk menyatakan kepemilikan untuk kreatornya gitu ya, sebuah rule tunggal. Jadi dia punya rule yang dia menyatakan kepemilikan. Jadi rule itu menyatakan nanti siapa yang boleh memiliki atribut-atribut tertentu dari resource. Nah, tentu saja penilaian rule ini bukan berdasarkan siapa usernya, tapi atribut user dan atribut environmentnya, seperti itu ya. Jadi nanti jadi rule ini dia memproses antara 3 atribut user, atribut environment dan atribut objek. Jadi di situ tuh kita bisa menciptakan sebuah skenario polisi akses tertentu, seperti itu ya. Kekuatannya tentu saja sangat fleksibel, khususnya untuk user yang aplikasi yang memiliki atau environment komputasi yang memiliki user yang dimensinya besar. Bukan kuantitas usernya yang banyak ya, tapi dimensi usernya itu besar. Jadi
ada berbagai macam role di situ, ada berbagai macam atribut di situ, ada berbagai macam level user di situ, kayak gitu. Terus ini juga fleksibel kalau misalnya resource keragaman resource dari sistemnya itu juga sangat beragam, seperti itu. Nah, model yang digunakan pada layanan cloud, ya, layanan cloud. Layanan cloud ini yang dimaksud tentu saja bukan Google Drive, Dropbox, bukan. Layanan cloud seperti misalnya Microsoft Azure, AWS, terus Google Cloud, ya seperti itu ya. Nah, ini entitas tipe-tipe atribut, ya. Tipe-tipe atributnya itu ada 3 ya. Kalau misalnya kayak di role base itu atributnya cuma role. Ya, role ini nanti memetakan pemetaan resource-nya seperti apa. Nah, kalau di sini atribut base semuanya punya label, punya atribut. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya, resource dari sistem itu dia punya atribut. Maupun environment untuk mengakses, yang digunakan subjek untuk mengakses objek. Itu juga punya atribut, itu juga dinilai. Nah, ketiga atribut ini nantinya akan diproses pada sebuah polisi, ya, rule polisi yang diolah, diproses, yang menciptakan satu keputusan nanti. Jadi membuat keputusannya itu bisa lebih presisi, ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya tekankan sebelumnya, misalnya kita pengen membuat sebuah skenario di mana sebuah resource yang sifatnya mungkin atributnya itu sangat confidential, sangat rahasia, dia mungkin bisa diakses oleh CEO perusahaan. Tapi kalau misalnya CEO perusahaan ini mencoba untuk mengakses informasi tersebut tapi bukan dari jaringan perusahaan, nah itu jangan diizinkan. Nah, atribut based access control ini memungkinkan hal tersebut, ya. Hal tersebut mungkin tidak dimungkinkan kalau kita menggunakan role based atau atau policy access control yang lainnya, ya. Jadi tapi dengan menggunakan atribut based access control, skenario kompleks seperti itu mungkin untuk kita bangun. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya itu, ini subjek atribut. Nah, subjek atribut ini apa? Jadi subjek ini adalah entitas aktif yang menyebabkan informasi mengalir ke objek. Ya, subjek ini ya user ya, mengakses gitu ya. Atau aktor mengubah state dari sistem. Ya, jadi interaksi yang memberikan aksi ke sistemnya. User gitu ya. Bisa user ini bisa manusia, bisa aplikasi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi atribut ini mendefinisikan, jadi subjek ini punya atribut. Atribut ini bisa mengidentifikasi karakteristik dari subjek. Nah, contohnya itu seperti nama, organisasi, nama pekerjaan, dan lain-lain. Cuma atribut dari subjek ini bisa dibikin lebih rumit lagi. Gitu. Ini cuma contohnya. Jadi atribut dari subjek tidak mengikat hanya 3 hal ini. Ini hanya salah satu contoh sederhananya. Seperti itu. Ini subjek atribut. Selanjutnya ada objek atribut. Nah, objek atributnya apa? Objek ini adalah resource. Ya, resource ini bisa berupa data, bisa berupa layanan. Nah, objek atribut ini dapat ditingkatkan untuk membuat keputusan akses kontrol. Nah, salah satunya itu judul, penulis, tanggal. Ini contoh. Ya, contoh dari objek atribut. Jadi ibaratnya nanti setiap objek layanan ini bisa kita kasih atribut. Atribut ini karena dia namanya atribut berarti dia bebas. Aslinya penamaannya bebas. Ya, tergantung dari kita mau menetapkan tag apa gitu ya. Tentunya biasanya tag itu mencerminkan dari datanya itu apa atau resource-nya itu apa. Seperti itu ya. Terus ada lagi namanya environment attribute. Environment attribute mendeskripsikan lingkungan atau konteks operasional, teknis atau bahkan situasi tempat akses informasi terjadi. Nah, environment itu ya seperti lingkungan, misalnya saya mau mengakses aplikasi dengan menggunakan teknologi seperti apa, ya, VPN kah, internet kah, misalnya teknologi akses ya, aplikasi kita misalnya aplikasi web ya, kita mau pakai VLAN, virtual WAN, kita mau pakai jaringan internet biasa, itu environment, itu salah satu bentuk environment. Kapan waktu kita mengakses, itu pun environment. Jadi misalnya kita bisa membatasi, contoh misalnya kayak layanan internet banking BNI yang saya gunakan ini, biasanya untuk transaksi saya berhak melakukan transaksi karena saya user. Nah, tapi untuk melakukan transaksi misalnya tidak boleh lebih dari jam 11 malam. Bukan karena sistemnya tidak bisa melayani, tapi karena memang
ada atribut yang membatasi saya, ya, environment atribut yang membatasi saya ketika misalnya sudah jam tertentu, saya tidak bisa mengakses layanan yang sebelumnya mungkin bisa saya akses di jam yang lain. Nah, seperti itu ya. Itu disebut salah satu environment atribut. Nah, environment atribut ini bagusnya dia, hebatnya ya, dengan adanya tambahan environment atribut kita bisa melakukan preventif kalau misalnya kita mencurigai ada serangan virus. Jadi contoh misalnya, situasi aplikasi kita udah malfunction ya udah, kalau misalnya seperti itu kita bikin skenario polisi ketika misalnya sistem kita sudah malfunction, akses terhadap atribut data-data yang sensitif itu di stop, dimatikan, walaupun orang itu sebelumnya memang punya hak. Ya, jadi virus itu dia menyusup ke salah satu user yang memang punya hak sebagai admin. Dia punya hak mengakses di semua lini informasi, ya, punya hak. Dia disusupi virus gitu ya. Nah, jadi virus ini menyebabkan sistem malfunction. Nah, jadi dengan menggunakan atribut environment ini, ketika misalnya environment system dianggap sudah mulai malfunction, sistem bisa secara dinamis melalui rule policy itu kita menetapkan bahwa ini aksesnya harus dibatasi. Bisa kayak gitu. Itu hebatnya. Itu hebatnya kalau misalnya kita mengintegrasikan environment attribute ya, yang ini tidak ada di sebelumnya di authentication access control policy yang lainnya ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh skenario ABAC ya, attribute based access control. Contoh skenario seperti ini. Jadi ketika misalnya subjek merequest akses ke objek, ini subjek, ini objek, ya. Nah, di sini adalah access control mechanism. Jadi ketika misalnya subjek merequest akses ke objek ini bisa macam-macam ya, yang mau diakses. Nah, access control diatur oleh sekumpulan rules. Nah, di sini ada rules nih, ya. Di sini ada rules. Rules ini menilai, ya, dasarnya itu ini access control policy. Jadi rules ini bekerja berdasarkan access control policy, kebijakan yang kita tetapkan, kita atur sendiri polisinya, ya, kita tetapkan di sini. Nah, inputnya itu adalah environment condition, atribut objek, atribut subjek. 3 itu masuk semuanya ke access control mechanism, dipertimbangkan sebagai parameter, lalu parameter tersebut nanti dibandingkan, situasinya sekarang itu begini. Nah, kalau situasinya sekarang itu begini, bagaimana? Bolehkah kita berikan dia akses ke objek yang mau diakses? Nah, dia ngeceknya di mana? Dia ngeceknya itu di access control policy. Nah, seperti itu. Sekarang itu dia ini subjeknya ini berdasarkan subjek atribut, dia ini admin. Harusnya dia ini punya semua akses ke sumber daya. Nah, oke. Kalau dari objek atributnya bagaimana? Objek atributnya itu dia, kalau subjek atributnya seperti ini, objek atributnya itu dia punya akses ke semua ini, gitu. Oke, dia punya akses ke semua atribut. Oke, berdasarkan 2 parameter itu selesai ya, ketahuan ya. Nah, bagaimana dengan environment condition? Ini apa ya? Dia ini mengakses sistem, mencoba mengakses kita jam 11 malam, atau mungkin dia ini mencoba mengakses objek itu dengan menggunakan jaringan internet, bukan jaringan private one misalnya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan kayak bank itu kan jaringan internet akses aplikasinya kan biasanya pakai private one, bukan pakai internet biasa gitu ya. Nah, si subjek ini mencoba mengakses sistem itu menggunakan internet. Gimana nih? Coba kita tanya sama access control policy. Boleh nggak artinya dia mengakses subjek? Access control policy, wah ini nggak bisa. Walaupun dia punya akses, ya, walaupun dia subjek atribut ini punya akses ke semua objek berdasarkan objek atribut, tapi berdasarkan environment condition dia tidak memenuhi syarat. Dia ini dalam situasi yang rentan, berbahaya, jadi nggak boleh diakses. Nah, hebatnya tuh di situ. Jadi ini, tapi memang memprogramnya itu repot, ya, memprogramnya repot. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba belajar ini, cobalah mulai belajar mengkonfigurasi cloud. Ya, coba belajar mengkonfigurasi cloud. Di situ itu betul-betul kalian akan banyak bermain dengan privilege base berdasarkan attribute based access control. Tapi setelah kalian bisa mengkonfigurasi, logikanya jalan, polisinya jalan, kalian akan terkagum-kagum sendiri gitu. Kenapa? Karena bagaimana dengan skenario yang sekompleks itu, serinci itu, dia bisa handle.
dia bisa handle, yang mungkin tidak bisa dihandle di rule base, ya, yang tidak bisa di attribute base, rule base dan access control policy yang lainnya, yang hanya bisa diproses di attribute based access control, seperti itu. Nah, ini adalah contoh access control trust relationship atau hubungan kepercayaan, ya, trust relationship antara access control list sama attribute based access control. Nah, ini kita coba lihat yang access control list ya. Kalau misalnya access control list itu dia modelnya kayak gini. Ya kan biasanya seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya, biasanya prosedur access control itu selalu diawali dengan prosedur authentication. Ya, ini prosedur authentication di sini. Jadi subjek sebelum dia mulai diputuskan, dia itu boleh mendapatkan akses seperti apa melalui access control decision. Dia melakukan autentikasi dulu. Dia harus dicek dulu, benar nggak dia ini orang yang berhak untuk mengakses sumber daya sistem. Kalau misalnya dia bukan orang yang berhak, ya jangan kasih akses gitu ya. Nah, biasanya itu yang menjadi parameter di autentikasi ini adalah network aksesnya, ya. Network aksesnya itu benar nggak dia aksesnya ini resmi gitu ya. Aksesnya itu maksudnya resmi itu legal gitu kan. Bukan integritinya itu terjamin, aman gitu. Jadi ini ya, yang aman lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi yang menjadi parameter itu biasanya digital identity provisioning, network credentialnya ada, terus network authenticationnya jelas gitu kan. Jadi memang dia menggunakan jaringan yang legal, ya, yang resmi gitu. Nah, terus yang kedua autentikasi itu adalah identity credential. Credential itu seperti saya bilang, dia itu merupakan sebuah data struktur yang berisi data-data terkait keamanan Anda, token, username, password, SHA, dan lain-lain. Jadi dia itu sekumpulan itu nanti dicek. Jadi dicek, kalau misalnya oke, kamu bisa mendapatkan autentikasi, kamu adalah user yang dikenali, kamu user yang punya hak, lalu selanjutnya dia pindah ke tahap access control decision. Jadi keputusan akses seperti apa yang mau diberikan kepada dia, misalnya seperti itu ya. Nah, access control decision ini dia bekerja berdasarkan access control list. Biasanya nih access control list ini sudah ada di database biasanya. Jadi di database kita simpan kalau orangnya ini dia itu bolehnya mengakses apa. Intinya seperti itu ya. Jadi misalnya access provisioning, jadi di access control ini nanti dia akan memberikan access provisioning, penugasan akses. Ya, jadi object access rule enforcement. Jadi penugasan objek akses. Ya, penugasan objek akses. Lalu ya udah, jadi setelah dia ditentukan, oh dia ini bisa mengakses ini. Lalu access control enforcement, tidak ada lagi proses dilakukan di situ. Langsung access control enforcement, langsung dia bisa mengakses objek. Jadi access control enforcement itu penugasan access control, pemberian access control. Jadi pemberian access control lalu dia bisa mengakses objek. Simple. Nah, bagaimana dengan attribute based access control? Kalau attribute based access control dia seperti ini. Nah, perbedaannya itu dia ada di bagian ini. Kita lihat di sini tuh prosedurnya itu jauh lebih rumit ya. Di sini prosedurnya jauh lebih rumit, di mana access control decision itu ditentukan berdasarkan pembacaan objek atribut, subjek atribut dulu. Nah, jadi subjek ini mengakses sistem, dibaca dulu atributnya seperti apa. Ya, dibaca dulu atribut dari subjek itu, dia siapa, terus dia itu punya hak sebagai apa, ya. Terus subjek atribut taksonominya sebagai apa. Jadi taksonomi itu kayak klasifikasinya ya, kategorinya. Taksonomi itu kategori. Ya, integritas atributnya seperti apa, kayak gitu. Jadi semuanya itu dinilai. Dilihat dulu atribut-atributnya dia. Nah, terus yang menjadi parameter berikutnya itu rulesnya dia. Jadi rulesnya, misalnya kalau dia subjek atributnya seperti ini, beberapa atribut ya pasti dinilai berdasarkan subjek ya. Atributnya seperti ini, ya, berdasarkan rules ya. Jadi di sini kan ini kan rulesnya. Rulesnya itu dia tugasnya itu access provisioning. Artinya access provisioning itu dia memberikan akses, menugaskan akses. Nah, access provisioning ini biasanya inputnya itu parameternya ada dua, object access rules enforcement sama group management. Ya, jadi ini menentukan access provisioning, ada dua ini. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan subjek atribut seperti ini, dia itu berdasarkan rules yang sudah ada, itu dia bolehnya mengakses apa? Bolehnya mengakses sedalam apa? Sejauh apa? Berdasarkan rules, ya. Oke,
sudah ketahuan. Berarti di access control decision dia diberikan hak akses sampai di titik ini. Apakah dia sudah langsung bisa mengakses objek? Belum, ya. Jadi dia akan pindah dulu ke sini, access control enforcement. Jadi saat access control enforcement, kalau di access control list itu udah nggak ada lagi proses. Kalau di attribute based access control itu ada proses lagi. Proses kontrol parameter dari access control enforcement ini adalah objek atribut. Kita harus memikirkan objek atribut yang mau dipakai. Situasinya di objek atribut ini bagaimana? Kalau situasinya seperti ini, maka enggak boleh. Ya, jadi objek atribut taksonomi ini ya pengklasifikasian objek atribut, lalu autoritatif objek atributnya seperti apa. Jadi objek atribut seperti ini yang mana yang boleh diakses itu autoritatif ya. Atribut integritinya seperti apa. Nah, itu nanti dibaca gitu loh. Kondisi atribut itu dibaca objek. Jadi atribut objek ini pun dia biasanya berubah-berubah. Berubah-berubah, biasanya sifatnya itu dinamis gitu. Objek atribut enggak statik. Nah, sama seperti subjek atribut, dia juga dinamis. Nah, seperti itu ya. Jadi environment atribut dia juga dinamis. Jadi semua atribut ini dinamis sesuai dengan kondisinya. Karena dia dinamis, kita bisa menciptakan sebuah polisi akses yang dinamis juga, yang fleksibel juga. Itu hebatnya. Dia berdasarkan rules, berdasarkan subjek atribut, dia punya hak untuk mengakses. Tapi berdasarkan objek atribut, ternyata kalau situasi objeknya sekarang sedang seperti ini, atributnya seperti ini, dan atributnya jadi berbeda, maka dia tidak bisa lagi mengakses. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi dia bisa aja tiba-tiba misalnya kalian admin, terus tiba-tiba walaupun kalian admin, kalian tidak bisa mengakses hal yang seharusnya bisa kalian akses. Kenapa? Ya kan kayak gitu kan. Nah, ini ya, makanya ini ada polisi di situ, ada kebijakan. Ya, contoh gampangnya, contoh singkatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya saya pelanggan internet banking gitu kan. Pelanggan internet banking. Nah, saya tiba-tiba mau transfer uang jam 11 malam nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Padahal kan saya punya hak. Nggak mungkin kan sistemnya mati. Nggak mungkin sistemnya ini. Nggak mungkin. Saya masih bisa ngecek uang saya gitu kan. Nah, berarti harusnya sistemnya masih bisa melayani. Tapi kenapa ketika misalnya saya melakukan transfer uang nggak bisa? Ya kan? Nah, berarti apa masalah? Berarti saya memang dibatasi. Saya dibatasi mengakses service atau layanan tertentu atau objek tertentu based on atribut saya. Jadi atribut saya itu walaupun secara subjek atribut saya punya hak, secara rules saya punya hak, tapi secara atribut, objek atribut dan secara environment saya nggak punya hak. Berarti rules polisinya seperti apa? Kalau misalnya situasinya seperti itu, situasinya saya ditolak aksesnya. Nah, itulah. Jadi demikian terkait atribut based access control. Begitu keren banget ya. Jadi ini salah satu akses kontrol polisi yang rumit. Tapi menurut saya pribadi ini keren kalau misalnya kita bisa mastering. Yang penting itu gini. Yang penting itu kita bisa mengerti dulu konsepnya. Yang penting kita mengerti dulu konsepnya. Nanti baru selanjutnya kita bisa belajar. Oh, cara implementasinya gimana? Seperti itu ya. Saat ini di beberapa negara-negara besar itu sudah ada yang namanya ICAM. ICAM ini semacam Identity, Credential, dan Access Management. Jadi ICAM ini sebuah sistem ya, istilahnya sebuah sistem yang dikelola secara terpusat oleh negara. Jadi ICAM ini pendekatan komprehensif untuk mengelola dan menerapkan identitas digital, kredensial, dan akses kontrol. Ya, akses kontrol untuk apa? Akses kontrol untuk layanan-layanan publik, gitu ya, layanan publik di negara tersebut. Misalnya seperti itu, contohnya seperti asuransi. Jadi kalau kita mau bikin asuransi, kalau kita mau bikin kredit di bank, itu nanti dasarnya itu dasar akses kita boleh atau tidak mendapatkan layanan tersebut ya, berdasarkan data di ICAM. Ya, data di ICAM ini. Nah, ini awalnya dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini didesain untuk membuat representasi identitas digital yang terpercaya dari masing-masing individu dan entitas selain manusia. Sistem, misalnya seperti itu ya. Kredensial ini biasanya kredensialnya itu berbentuk objek ya. Objek atau struktur data ya. Yang secara otoritatif mengikat identitas dengan token. Ya, jadi sama seperti konsep kredensial pada umumnya gitu ya. Lalu gunakan kredensial untuk menyediakan akses resmi ke sumber daya agensi. Ya, sumber daya agensi itu ya sumber daya layanan-layanan pemerintahan. Ya, contohnya seperti kita boleh mengakses bandara
Ya bahkan ke bandara kita mau mengurus paspor itu kita butuh akses kontrol. Nah, akses kontrol itu nanti jadi ibaratnya kepergian kita dari suatu negara itu tidak bisa dipalsukan gitu. Tidak bisa dipalsukan lagi. Oh, ini orang harusnya sudah pergi nih. Tapi dia ternyata masih ada di negara itu gitu kan. Biasanya umum terjadi pemalsuan seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya orang yang memang tiba-tiba statusnya dia dilarang untuk keluar negara, dia benar-benar nggak akan bisa keluar negara. Karena untuk keluar negara mungkin kita butuh password. Nah, untuk pengurusan password kita butuh akses kontrol. Kita butuh kredensial untuk melalui mekanisme akses kontrol polisinya. Jadi seperti itu ya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu seperti ini. Jadi pertama kita ada yang namanya identity management ya. Identity management ini biasanya yang ngurusin itu orang-orang Dukcapil ya. Kalau di kita ya, orang-orang Dukcapil itu ya terkait data-data diri ya. Contoh seperti EKTP itu kan katanya mau digadang-gadangkan sebagai identitas digital kita ya. Cuma dia belum ada kredensialnya di situ. Belum ada. Nah, kalau yang di iCam ini dia EKTP data digital kita sudah ada identitas digitalnya, sudah ada kredensialnya. Sudah ada hak aksesnya. Jadi contoh misalnya kalau di data kita itu belum 17 tahun ya, misalnya data identity management kita ternyata umur kita belum 17 tahun. Nah, maka kredensial yang diberikan kepada kita terkait itu, kita nggak akan pernah bisa misalnya menerima layanan asuransi, mengurus layanan asuransi, mengurus kredit di bank, nggak bisa karena akses kontrolnya kita itu belum memenuhi untuk itu. Nah, jadi begitu caranya negara-negara berkembang itu memanfaatkan akses kontrol untuk menyediakan akses ke mengatur akses antara warganya dengan layanan pemerintahan. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi selain identity management biasanya ngurusin Dukcapil. Terus ada lagi namanya credential management. Credential management ini memang sebuah agensi yang mengurusi masalah kredensial. Ya, jadi bagaimana mereka membentuk kredensial untuk setiap penduduk. Ya, setiap penduduk. Jadi pokoknya kredensial itu harus dibuat seaman mungkin, sekompleks mungkin dan detailed mungkin. Ya, seperti itu. Nah, parameter berupa identity management dan credential management ini menjadi parameter di akses manajemen. Nah, akses manajemen ini untuk berbagai kebutuhan. Ya, mau kebutuhan untuk layanan kredit, kebutuhan untuk pembuatan visa, pembuatan untuk pinjaman di bank misalnya. Itu semuanya berdasarkan ini. Jadi, nah terus nanti akses manajemen ini selalu dimonitor oleh federasi eksternal. Ya, dimonitor oleh federasi pemerintah. Jadi suatu saat misalnya orang ini dia melakukan kriminal, lalu langsung tiba-tiba federasi eksternal ini bilang orang ini penjahat nih, dia DPO internasional. Ya udah kalau begitu dia ini akses kontrolnya di negara ini dicabut, dibatasi. Dia benar-benar nggak bakal bisa kemana-mana. Bahkan untuk sekedar nyarik duit di ATM yang harusnya itu hak dia karena itu uang dia, nggak bisa. Kayak gitu, karena di akses kontrol polisinya itu nggak memungkinkan dia untuk melakukan itu lagi. Jadi benar-benar kayak di Amerika gitu ya. Kalau mungkin kalian juga pernah lihat di film-film ya. Kalau di film-film itu contoh film-film detektif itu biasanya kan ada kayak gitu tuh. Atau misalnya ada kayak di apa ya tuh? Di Avenger itu. Kamu dianggap sudah mati oleh negara karena identitasmu itu sudah ini memang. Karena memang akses kontrol identity management, data di identity management itu sudah nggak ada, dan orang yang tidak ada datanya di identity management itu dianggap sudah mati gitu. Jadi kalau dia tidak ada datanya maka dia tidak akan punya akses untuk ngapain aja kayak gitu ya. Jadi di negara-negara berkembang itu kayak gitu. Nah, kalau di negara kita itu mungkin masih dalam proses menuju ke sana. Jadi identity management yang sudah ada ya di Dukcapil itu sudah mulai membuat semacam ini ya. Semacam data digital kita, cuman mungkin yang kredensial manajemennya itu yang belum ada. Kredensial manajemennya belum ada, lalu akses kontrol polisinya, akses manajemen polisinya juga belum ada. Nah, nanti kalau misalnya seandainya semua ini sudah ada, mungkin kita tidak akan berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika, yang artinya kita itu punya kredensial untuk mengakses layanan pemerintahan. Ya, dan di situ itu benar-benar kejahatan itu benar-benar ketahuan banget gitu, gampang banget ketahuannya. Orang begitu ketahuan dia ini berbuat jahat, dia nggak akan bisa kemana-mana. Benar-benar aksesnya melakukan apapun, bahkan rekeningnya banknya pun
bisa langsung diblokir sama pemerintah gitu. Semua rekening banknya, karena rekening banknya itu dibuat pasti menggunakan kredensial dia. Begitu kredensial dia dibatasi oleh pemerintah federal, maka habis semua. Jadi itu hebatnya, ya itu hebatnya. Demikian pembahasan kita terkait akses kontrol pada video kali ini. Semoga melalui pemahaman dasar terkait akses kontrol ini, kalian dapat memahami mengapa akses kontrol ini adalah merupakan fitur penting, ya, fitur esensial dalam sebuah sistem informasi, serta bagaimana cara kita untuk mulai mengimplementasikan mekanisme akses kontrol ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam.